saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh memotivasi kami, boleh membangun kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berkenan kepadamu, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami percayakan kepada Engkau, biar Engkau yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah pesan khusus bagi orang percaya. Pesan khusus bagi orang percaya. Bagian firman Tuhan yang kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang radani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita abaikan. Karena pengalaman hidup yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu ada misi Allah bagi kita. Pengalaman hidup, histori hidup kita, itu perlu dan harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Baik secara pribadi, baik secara bersama-sama, baik secara komunitas. Pengalaman hidup, histori hidup kita, itu perlu diceritakan, itu perlu disampaikan. Ini adalah misi Allah dalam historis hidup manusia. Dan Allah memang melakukan hal-hal seperti ini. Dan Allah berulang-ulang menceritakan historis kepada umat Allah, supaya umat Allah tahu sejarah, sehingga tahu akan Allah. Seorang berkata, if you don't know histories, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree. Terjemahannya, jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak tahu apa-apa. Kamu adalah daun yang tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari pohon itu. Saudara, jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak tahu apa-apa. Jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika kamu tidak tahu sejarah, maka kita bisa lupa diri. Siapakah kita? Dan ini cukup berbahaya. Seorang anak yang memukul papanya, seorang anak yang membunuh ibunya, itu orang tidak tahu sejarah. Saudara, historis itu penting. Sejarah itu penting. Historis itu is the important. Historis itu perlu diingat. Historis itu perlu disampaikan. Bukan hanya satu kali, tetapi perlu disampaikan berulang-ulang, terus-menerus, supaya tentu ada maksudnya. Oleh sebab itu, di dalam bagian yang kita baca, di dalam ayat 10, Rasul Petrus berkata dan mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, dan di situ masih banyak
orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di sini Rasul Petrus berkata apa, saudara? Kamu dahulu bukan umat Allah. Kamu dahulu bukan dikasihani. Kamu dahulu yang dibenci Allah dan dimusuh Allah. Kamu yang dahulu hidup dalam kegelapan dan dibuang Allah. Tetapi sekarang menjadi umat Allah. Sekarang dikasihani Allah. Sekarang disayang Allah. Sekarang kamu dalam bangsa umat pilihannya, umat yang kudus. Tetapi sekarang kamu sebagai imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Tetapi sekarang hidup di dalam Yesus Kristus, hidup dalam terang dan hidup yang mengecap berkat-berkat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya Rasul Petrus berbicara dulu dan sekarang? Past and now. Apa artinya, saudara? Ini berbicara tentang historis, berbicara tentang sejarah. Petrus mengingatkan bahwa sejarah dulu kamu bagaimana, tetapi sekarang kamu itu bagaimana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kamu ingat sejarah, maka yang pertama di dalam ayat 4 di sana dikatakan, kamu datanglah kepada Dia. Kamu datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalimat datang di dalam ayat ini bersifat kontinuitas, bersifat terus-menerus. Saudara, kamu datang artinya kamu bersyukur kepada Dia. Kamu mau dipakai oleh Dia. Saudara, inilah sifat cerita di dalam sejarah. Kita akan terus-menerus datang kepada Dia. Kita terus-menerus untuk dekat dengan Dia. Kita terus-menerus bersyukur kepada Dia. Kita terus-menerus melayani Dia. Kalau kita ingat sejarah, kita akan datang terus pada Dia. Kita akan datang dekat dengan Dia. Kita akan terus bersyukur kepada Dia. Kita ingat sejarah, maka kita terus melayani Dia. Saudara, biarlah kita boleh seperti Rasul Paulus berkata, hidupku adalah bagi Kristus. Mengapa sampai Rasul Paulus berkata demikian? Karena Kristus telah mengubah hidupnya. Dulunya seperti apa, sehingga menjadi sekarang menjadi seorang yang melayani Tuhan, menjadi pekabar Injil bagi orang-orang di luar Yahudi. Saudara, kalau kita ingat sejarah, maka kita selalu bersyukur kepada Dia. Kalau kita ingat sejarah, kita maka terus melayani Tuhan. Karena berkat-berkat pertolongan dan anugerah yang sudah diberikan kepada kita, selayaknya lah kita melayani Dia. Yang kedua, kalau kita ingat sejarah, maka kita tahu sejarah itu, sehingga kita dapat beritakan sejarah itu. Sekali lagi, saudara, kalau kita ingat sejarah, maka kita tahu sejarah itu, maka kita bisa memberitakan sejarah itu. Di dalam ayat 9 dikatakan, beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada orang-orang di Asia Kecil. Kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Beritakanlah, ceritakanlah, sampaikanlah. Tentang apa, saudara? Ceritakanlah, sampaikanlah. Dulu kita sebagai apa? Dulu kita seperti apa? Sekarang kita seperti apa?
Kita ceritakan historis di dalam hidup kita, pengalaman hidup kita. Saudara, baik pengalaman spiritual kita, baik iman kita, baik kesehatan kita, baik pekerjaan kita, baik rumah tangga kita, terutama baik tentang keselamatan dan hidup kekal kita. Saudara, kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Itulah yang kita ceritakan, itulah yang kita beritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah yang kita alami itu. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh, lebih dalam kalimat daripada Rasul Petrus, ceritakanlah, beritakanlah, artinya Tuhan menyuruh kita tidak tinggal diam apa yang kita sudah alami. Saudara, kalau kita diam, pengalaman historis yang Tuhan sudah berikan, mujizat dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu salah, saudara. Sekali lagi saya katakan, itu salah. Rasul Paulus saja ceritakan historisnya, bagaimana dia diselamatkan, bagaimana dia dipanggil menjadi rasul-rasul Allah, bagaimana dia menghadapi tantangan dan masalah di dalam sebuah pelayanan-pelayanan, dan menceritakan mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan kepada orang lain. Kita tahu cerita tentang orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, di mana ada seorang yang kerasukan setan. Kemudian Tuhan Yesus sudah sembuhkan dan orang ini sudah dipulihkan. Kemudian dia mau ikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang yang ada di kampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini Tuhan Yesus mau kita pulang ke tempat kita, kita pulang ke rumah kita, kita pulang ke kampus kita, kita pulang ke kantor kita pulang ke lingkungan kita. Untuk apa? Untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Ini yang perlu kita harus pahami. Saudara, untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain, tujuannya apa? Di dalam ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Semua orang mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang sudah disembuhkan itu, yang menceritakan perbuatan Tuhan, apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidupnya, dia ceritakan. Akhirnya banyak orang terheran-heran. Saudara, tujuan kita ketika kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, dalam historis hidup kita, supaya orang-orang terheran-heran akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan, akan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka heran, disitulah mereka boleh percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ini saya katakan karena ini penting. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka itu heran dengan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh sebab itu saya selalu menghimbau dan mengajak kepada semua jemaat-jemaat saya supaya pengalaman hidup yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, kamu ceritakan kepada orang lain. Jangan sampai tidak menceritakan, karena itu salah. Ceritakanlah supaya orang itu terheran-heran dan akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, historis pengalaman hidup adalah misi Allah. Yang pertama, supaya kita terus-menerus bisa datang kepada Dia, supaya kita terus-menerus bersyukur kepada Dia dan terus-menerus melayani Dia. Historis pengalaman itu harus kita ingat dalam hidup kita, supaya kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Historis pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus ceritakan, kita harus beritakan tentang perbuatan karya Tuhan dalam hidup kita, supaya orang itu terheran-heran, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan melalui hidup kita, cerita karya Tuhan dalam historis hidup kita. Biarlah firman Tuhan boleh memotivasi kita, boleh menggerakkan kita. Historis yang Tuhan berikan boleh kita ceritakan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pengalaman hidup yang Kau berikan kepada kami. Historis bersama dengan Tuhan, pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Tentu itu ada maksud Tuhan. Bapa di surga, kami rindu pengalaman itu bukan untuk hidup kami saja. Biarlah kami bawa itu dan kami ceritakan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang melihat, mendengar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga mereka terheran-heran. Akhirnya mereka percaya kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan, biar sungguh-sungguh firman Tuhan menguatkan dan memotivasi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.